Yesus atas segala berkat dan penyertaan Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, dan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk melakukan ibadah pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah lewat ibadah yang kami lakukan pada saat ini Tuhan, yaitu ibadah online ini, kami mau hanya pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya melalui ibadah ini Tuhan, kami semakin bisa melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Tuhan hadir di dalam ibadah kami ini Tuhan, mulai awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kumpulan kami ini Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa dan setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
semakin mengenal apa yang menjadi kehendak hati Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan dalam Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Puji firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharakan. Di masa-masa saat ini, masa COVID-19 ini, semua orang, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, mengalami banyak hal tekanan secara mental maupun secara dari luar. Dan saat ini kita mungkin sering melihat di media sosial banyak orang-orang stres karena ekonomi, karena harus di rumah berlama-lama, keadaan yang membuat kita stres. Tapi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia yang memelihara kamu. Kunci untuk menghilangkan rasa stres, saya akan bagikan 5 hal. Yang pertama, kata serahkan itu berarti kita memberikannya kepada Tuhan. Bagaimana kita memberikannya kepada Tuhan? Masalah yang sedang kita hadapi, tekanan yang sedang kita hadapi, melalui doa. Jadi kunci yang pertama adalah berdoa. Lewat berdoa kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat berdoa kita boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita. Lewat berdoa kita boleh menyampaikan rahasia yang tidak mungkin kita ceritakan kepada orang lain, tapi kita bisa ceritakan kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 55 ayat 2, berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan menangis karena cemas. Raja Daud, seorang raja yang memiliki segalanya, bahkan dia memiliki pasukan yang luar biasa, dan juga dia memiliki harta kekayaan, istana, rakyat yang mengabdi kepadanya, tapi dia juga mengalami kecemasan. Dan dia mengatakan bahwa melalui doa dia ingin Tuhan mendengarkan seruannya dan kecemasannya. Jadi setiap orang boleh mengalami stres, tapi tips yang pertama adalah kita serahkan seluruh kekhawatiran dan stres kita, tekanan kita kepada Tuhan melalui doa. Tips yang kedua yang mau kita bagikan saat ini saya bagikan kepada kita saat ini, yaitu bangun satu komunitas yang membangun satu dengan yang lain. Mungkin kita tidak bertemu secara tatap muka saat ini, tapi bisa berkomunikasi melalui Facebook, melalui WA, atau melalui telepon dengan orang-orang yang bisa kita percaya, yang bisa membangun kita, yang bisa memberikan kita pencerahan, yang bisa kita percayai, supaya apa yang ada di dalam hati kita bisa kita longgarkan sedikit. Karena dalam Pengkhotbah 4 ayat 9-10 mengatakan, lebih baik 2 orang daripada seorang diri. Karena jika ada yang jatuh, ada 1 orang yang akan menopangnya. Dan Amsal 18 ayat 24 mengatakan, seorang sahabat itu akan selalu ada di saat kita susah maupun di saat kita senang. Jadi jalin komunikasi, bangun komunitas dengan orang-orang yang bisa kita percayai, yang saling membangun satu dengan yang lain. Hal yang ketiga, mengucap syukur. Dalam 1 Timotius 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan mengucap syukur pada waktu kita senang,
bukan mengucap syukur waktu kita mendapat berkat, bukan mengucap syukur waktu kita mendapat undian besar, bukan mengucap syukur waktu kita mendapatkan hadiah, tapi mengucap syukurlah dalam segala hal, kata firman Tuhan. Artinya apa? Di dalam keadaan tertekan, di dalam keadaan susah, kita harus mampu untuk mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, berarti kita mengakui Tuhan lebih besar daripada keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Waktu kita mengucap syukur, berarti kita mengakui kuasa Tuhan itu besar, kuasa Tuhan itu mampu membalikkan keadaan. Ada seorang ahli mengatakan, jangan mengeluh kepada Tuhan tentang betapa besarnya masalahmu, tapi hadapilah masalahmu dengan mengingat betapa besarnya Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita tahu Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Hal yang keempat yang mau saya bagikan untuk kita di saat ini, supaya kita bisa menanggulangi rasa stres kita. Mari melihat masalah dari perspektif Tuhan. Melihat masalah dari cara pandangnya Tuhan. Melihat masalah bukan dari cara pandang kita. Dalam Bilangan 14 diceritakan bahwa ada 12 pengintai yang disuruh oleh Musa untuk melihat ke tanah Kanaan, mengintai keadaan di tanah Kanaan. 10 orang melihat keadaan di tanah Kanaan, dan 2 orang lagi sama-sama mereka, ke-12 orang. Tapi yang 10 orang ini kembali dari tanah Kanaan, mereka melaporkan di sana orang-orang tanah Kanaan, orang-orangnya tinggi besar seperti raksasa, dan kita tidak mungkin masuk melawan mereka karena mereka badannya besar-besar, sementara kita hanya manusia biasa. Itu pandangan dari 10 orang. Joshua dan Kaleb, 2 dari 12 pengintai yang diperintahkan oleh Musa dan Harun, berpandangan lain. Mereka kembali dan Joshua ditanyai oleh Musa dan Harun pada waktu orang Israel sudah mengeluh setelah mendengar berita dari 10 orang ini. Kalau begitu, mengapa kita harus dibawa dari tanah Mesir supaya kita mati di sini, kata orang-orang Israel. Karena berita yang dibawa oleh 10 orang ini. Ternyata dari cerita ini kita harus pahami bahwa cerita negatif yang kita berikan, kita sampaikan, itu juga mempengaruhi orang lain, membuat orang lain stres. Kalau kita stres, kita ungkapkan rasa stres kita kepada orang lain, maka orang lain juga akan stres. Orang-orang Israel semua bersungut-sungut. Lalu Joshua dan Kaleb mengatakan, dengarlah hai orang Israel, di tanah Kanaan itu penuh dengan susu dan madu, katanya. Di tanah Kanaan itu penuh dengan buah anggur, luar biasa. Percayalah, asal kita tidak menyimpang dari Allah, maka Tuhan akan menyerahkan orang tanah Kanaan kepada kita. Dan orang Israel mulai tenang saat itu. Jadi di antara kita, banyak di antara kita melihat keadaan saat ini, keadaan COVID ini, keadaan corona ini. Bagaimana cara kita memandangnya? Kita memandang negatif seperti 10 pengintai ini, atau kita memandang secara positif seperti 2 Joshua dan Kaleb? Banyak hal-hal positif sebenarnya terjadi. Di tengah-tengah corona ini harus stay at home. Mungkin kalau di kota-kota besar di Samosir ini sudah sering berkumpul di rumah. Kalau di kota-kota besar bertemu dengan bapaknya, jumpa malam, jumpa pagi, belum tentu berkomunikasi bapak dengan anak, suami dan istri, karena semua sibuk. Anak pergi sekolah, pulang sekolah, les.
Ayahnya juga seperti itu, bekerja sampai malam, ibunya juga begitu. Tapi di tengah-tengah saat ini disuruh di rumah, mungkin orang tua baru mengenal, oh anakku sudah tumbuh seperti ini. Disuruh belajar di sekolah, di rumah masing-masing. Selama ini guru yang selalu diprotes, anaknya salah, anaknya kurang baik, dikatakan guru yang tidak bisa mendidik. Anaknya dipukul, guru dibawa ke pengadilan. Setelah di rumah baru dirasakan bagaimana mendidik anak mereka masing-masing. Ada posisi positifnya. Sisi positif yang lainnya, orang-orang mulai berpikir bagaimana mencari uang, mencari nafkah dari apa yang mereka miliki. Handphone yang mereka miliki, media sosial yang mereka miliki, semua berpikiran positif. Kalau orang yang berpikiran positif di tengah-tengah kesesakan, mereka bisa melihat setitik peluang, sama seperti Joshua dan Kaleb. Jadi di tengah-tengah masalah, jangan kita membiarkan stres itu berlarut-larut, tapi mari kita pandang apakah masalah itu, apa maksud Tuhan di balik masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Mau dibilang orang pun virus corona itu buatan manusia, kalau tanpa izin Tuhan itu tidak akan terjadi. Tapi ini adalah izin Tuhan supaya kita boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Hal yang kelima, supaya kita tidak stres memikirkan masalah kita, belajar dari proses yang kita jalani selama kita hidup. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Tuhan tidak pernah membiarkan manusia dalam masalahnya dan akhirnya hancur. Seperti Niniwe, sekalipun mereka begitu berdosa, tapi Tuhan ingin mereka diselamatkan sehingga Dia mengirim Yunus ke Niniwe untuk memberitakan bahwa Tuhan akan membinasakan mereka, lalu mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Nabi Elia semuanya kekeringan, 3 tahun lamanya tidak turun hujan, tapi orang-orang yang memandang masalah itu dari pandangan Tuhan bisa melihat cara Tuhan menolongnya. Burung gagak yang makan daging mentah yang sangat rakus bisa memberikan makanan kepada Nabi Elia, mengantarkan makanan kepada Nabi Elia. Mari kita lihat proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita waktu kita menghadapi masalah. Setiap manusia yang hidup pasti punya masalah, tapi jangan membuat masalah kita itu membuat kita tertekan dan akhirnya stres. Dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Lari kepada narkoba, lari kepada rokok, lari kepada minuman keras. Tapi mari lari kepada Tuhan dengan berdoa. Cari sahabat yang bisa menopang saudara. Lihat masalah itu dari cara pandang Tuhan, apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, dan lihat proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, saya percaya kita semuanya akan boleh mengelola rasa stres kita saat ini, sehingga kita semakin hari semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Masalah boleh datang kepada kami, mungkin hati dan pikiran kami tertekan saat ini, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan memberikan ketenangan hati dan jiwa kami ketika kami datang berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengutus orang-orang yang takut akan Tuhan untuk menopang kami ya Tuhan melalui kata-kata dan juga doa mereka. Tuhan yang akan memberikan kami pengertian dan pemahaman apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Allah memberkati kita, dan Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita dan Roh Kudus yang menyertai kita kini dan selama-lamanya. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya.